Alhamdulillah, bertemu kembali pada perkuliahan Manajemen Internasional. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang aktivitas keuangan dalam manajemen internasional. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang metode pembayaran yang dapat dijadikan pilihan dalam transaksi dagang internasional. Ada beberapa metode. Di sini dalam kesempatan ini akan diperkenalkan 5 metode pembayaran. Yang pertama secara payment in advance, kemudian secara open account, lalu secara documentary collection. Yang keempat menggunakan cara letter of credit, dan yang kelima menggunakan counter trade. Kita akan bahas satu persatu setiap cara ini. Yang pertama, payment in advance. Payment in advance artinya pembayaran di muka. Dalam hal ini, eksportir dengan importir terlebih dahulu menjalin kesepakatan bahwa kerjasama dagang di antara mereka, pembayaran dilakukan secara payment in advance. Langkah pertama yang dilakukan adalah importir melakukan pembayaran kepada eksportir. Nah, setelah pembayaran diterima, barulah eksportir melakukan penyerahan barang kepada importir. Cara kedua yaitu dengan open account. Kebalikan dari cara pertama. Dalam hal ini, yang pertama kali dilakukan adalah eksportir melakukan penyerahan barang kepada importir. Setelah barang diterima oleh importir, barulah importir menyampaikan pembayaran kepada eksportir. Nah, apabila kita lihat kedua cara ini, riskan terhadap terjadinya ingkar janji, baik oleh eksportir ataupun oleh importir. Dengan cara payment in advance, itu kemungkinan besar risiko akan dihadapi oleh importir, ya, di mana bisa saja importir sudah melakukan pembayaran, ya, melunasi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada eksportir, namun ternyata eksportir ingkar janji, tidak kunjung menyerahkan barang. Nah, ini resiko di payment in advance. Nah, sebaliknya di open account, resiko itu ya sangat mungkin terjadi ketika penyerahan barang sudah dilakukan, namun importir tidak memberikan pembayarannya kepada eksportir, ya. Jadi di open account riskan sekali eksportir ini mengalami resiko kerugian karena ingkar janji dari importir, ya. Nah, dengan menghadapi keterbatasan dari kedua cara ini, maka kemudian muncullah satu cara yang berupaya untuk meminimalisir keterbatasan yang terjadi pada pembayaran secara open account dan payment in advance. Nah, cara yang direkomendasikan ini dikenal dengan istilah documentary collection, ya. Nah, dalam documentary collection yang terlibat bukan hanya eksportir dan importir, tapi juga melibatkan pihak bank sebagai pihak ketiga yang menjembatani hubungan transaksi dagang antara eksportir dan importir. Nah, kemudian selain menggunakan pihak ketiga yaitu bank, dalam documentary collection juga memanfaatkan berbagai dokumen-dokumen yang sahih yang menjadi penguat sebagai dasar alur proses transaksi dagang yang terjadi, sehingga diharapkan dengan adanya keterlibatan pihak ketiga dan kelengkapan dokumen yang sahih ini mampu meminimalisir, ya, kemungkinan terjadinya ingkar janji baik oleh eksportir maupun oleh importir, ya. Nah, bagaimana proses transaksi pembayaran transaksi melalui documentary collection? Yang pertama, eksportir, ya, jadi silakan dilihat berdasarkan nomor urut pada tanda panah, ya. Nah, yang pertama, eksportir mengirim barang kepada importir. Kemudian langkah kedua, setelah eksportir mengirimkan barang,
eksportir menyerahkan berbagai dokumen pengapalan kepada bank eksportir, ya. Nah, bank eksportir ini kemudian meneruskan pengiriman dokumen tersebut kepada bank importir. Untuk selanjutnya, bank importir memberitahu kepada importir bahwa dokumen telah diterima. Ini langkah yang keempat, ya. Nah, setelah informasi terkait dokumen telah diterima importir, barulah importir melakukan pembayaran. Tapi pembayarannya tidak secara langsung ke eksportir, tapi importir melakukan pembayaran kepada bank importir, ya, sebagaimana tanda panah nomor 5. Setelah pembayaran dilakukan importir, langkah keenam adalah akan dikeluarkan bill of lading atau disingkat dengan BL kepada importir. Nah, atas dasar inilah nantinya BL akan digunakan importir sebagai bukti kepemilikan barang itu yang akan dibawa ke pelabuhan untuk mengambil barang yang sudah mereka beli atau mereka pesan, ya. Nah, jadi sebelum dilanjutkan mungkin sedikit menginformasikan tentang bill of lading, ya. Jadi bill of lading ini merupakan dokumen pengapalan yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran dari barang yang akan dikirimkan atau diterima. Nah, dokumen bill of lading berisi informasi dasar seperti siapa pengirimnya, kemudian jenis barang, jumlah barang, dan spesifikasi muatan barang yang dikirim, lalu siapa nama pemesan atau pembelinya dan penerimanya, bagaimana metode pembayaran yang digunakan antara pembeli dan penjual. Itu semuanya tercover informasinya dalam dokumen bill of lading. Nah, dokumen bill of lading ini juga disebut sebagai surat perjanjian pengangkutan antara penerima atau pengirim dengan pihak pengangkutnya, ya. Jadi demikian yang dimaksud dengan bill of lading, ya. Nah, beberapa fungsi bill of lading itu yang utama ada 3 fungsi. Fungsi pertama itu sebagai bukti. Nah, bill of lading ini menjadi bukti atau tanda terima dari muatan. Nah, biasanya bill of lading menjadi bukti bahwa barang yang akan dikirimkan sudah dimuat di atas kapal pengangkut, sehingga muatan sudah tercatat dalam kapal dan sudah meninggalkan pelabuhan, ya. Nah, selain sebagai bukti, fungsi bill of lading lainnya adalah sebagai dokumen kepemilikan. Nah, bill of lading biasanya dimiliki oleh pemilik barang dan pengirim barang. Nah, jadi ada 2 pihak yang memiliki dokumen ini. Pemilik barang artinya si importir, pengirim barang si eksportir. Bagi pemilik barang yang menerima dari pelabuhan, bill of lading ini menjadi bukti kepemilikan, sehingga penerima barang dapat mengklaim barang di pelabuhan sesuai dengan data dan identitas yang tertulis dalam bill of lading, ya. Nah, jadi sederhananya seperti ini, seperti tanda kepemilikan barang. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan, bukti bahwa kita memiliki kendaraan itu, maka kita memiliki STNK. Nah, STNK itulah berperan contoh yang dimaksudkan di sini maksud dari bill of lading, ya. Nah, lalu fungsi ketiga dari bill of lading adalah sebagai kontrak pengangkutan. Nah, selain berfungsi sebagai bukti dan identitas dari barang yang dikirimkan melalui pelabuhan, bill of lading sendiri memiliki fungsi menjadi dokumen perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang dari pihak pengangkut kepada penerima, ya. Nah, jadi itu sedikit pengantar mengenai bill of lading. Nah, kita teruskan prosesnya. Jadi proses yang keenam, penyampaian bill of lading kepada importir. Jadi ketika importir sudah menerima BL, maka BL itulah digunakannya sebagai dasar bukti bahwa dia pemilik barang dan itu dijadikannya untuk mengambil barang di pelabuhan, ya, saat bongkar muat. Kemudian berikutnya pembayaran yang tadi sudah disampaikan importir kepada bank importir diteruskan ke bank eksportir, ya, sebagaimana tanda panah nomor 7, ya. Nah, lalu
pembayaran dari bank yang sudah diterima bank eksportir diteruskan ke eksportir sebagaimana tanda panah nomor 8 ya. Nah, demikianlah cara pembayaran secara documentary collection. Kita lanjutkan. Ternyata dengan cara documentary collection ini masih terdapat kekurangan, kelemahan ya. Nah, apa kelemahannya? Yang pertama ya, documentary collection pada kenyataannya transaksi dagang ya, baik pengiriman barang maupun pembayaran itu tidak terjadi sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Pengirimannya bertahap, begitu juga pembayarannya. Nah, hal ini agak sulit untuk di-cover dengan cara documentary collection ya. Nah, lalu kelemahan documentary collection yang kedua yaitu ada kemungkinan ingkar janji dari importir terhadap pihak bank dan pihak eksportir ya. Nah, karena bisa saja ya pihak importir mungkin karena faktor kesengajaan atau memang ketidakmampuan pada saat pembayaran tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, sehingga tentunya hal ini akan merugikan dari eksportir ya. Nah, bank importir pun tidak dapat meneruskan pembayaran dari si importir. Nah, menghadapi kedua kelemahan utama dari documentary collection ini, maka muncullah cara yang berikutnya, dan cara inilah yang hingga saat ini paling banyak diterapkan. Nah, cara ini adalah cara letter of credit ya. Nah, sebelum kita lanjut pada bagaimana alur proses menggunakan letter of credit, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan pengantar ya, sedikit pengantar mengenai letter of credit ya. Apa itu letter of credit ya? Letter of credit ini adalah surat pernyataan tertulis dikeluarkan oleh bank atas permohonan importir ya sebagai nasabahnya. Nah, untuk menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran kepada eksportir ya. Nah, jadi cara pembayaran transaksi dagang internasional melalui letter of credit ini akan memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita bahwa barang telah diterima oleh pembeli di luar negeri. Ya, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Jadi ketika barang dan berkas dokumen telah dikirimkan, barang sudah dimuat di kapal, kapal sudah berangkat ya ke tujuan, pemesan atau pembeli di luar negeri melalui perusahaan pelayaran. Nah, eksportir dapat segera menerima pembayaran. Jadi waktu penerimaan pembayarannya bisa menjadi lebih singkat ya. Nah, sedikit cerita mengenai letter of credit ya. Jadi ketika Indonesia mengalami krisis moneter sekitar tahun 1997-1998, banyak sekali kesulitan yang dialami, termasuk oleh perusahaan-perusahaan lokal Indonesia ya. Nah, kesulitan ini berdampak pula pada sulitnya mereka untuk mendapatkan kelulusan letter of credit ya. Jadi perusahaan lokal ini mengajukan letter of credit kepada bank, tapi karena kondisi keuangan pada saat itu sedang tidak bagus ya, sehingga hasil analisis bank menunjukkan bahwa si perusahaan ini ya yang berperan sebagai importir ini itu tidak memiliki kelayakan untuk disetujui letter of creditnya. Nah, jadi disinilah ya, jadi dengan letter of credit ini juga menunjukkan adanya jaminan kemampuan untuk membayar. Nah, dari si importir, dan jaminan itu ditentukan atas analisis dari pihak bank. Nah, inilah yang tadi merupakan kelemahan dari documentary collection, tapi kemudian diakomodir dengan adanya letter of credit ya. Nah, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran menggunakan letter of credit ya. Nah, di sini ya dalam gambar ini memang kita lihat hanya ada 4 ya, karena di sini di cover
beberapa pihak menjadi satu. Misalnya advising bank, ya, kemudian issuing bank, confirming bank, ya, paying bank. Ya, itu tercover langsung kita sebutkan dalam gambar ini sebagai bank eksportir atau bank importir, ya. Nah, Ibu coba jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran menggunakan LC. Yang pertama adalah opener. Opener ini biasa juga dikenal dengan istilah applicant atau pemohon kredit. Siapa? Itu dia, si importir maksudnya, atau si pembeli. Dia inilah yang mengajukan aplikasi LC. Lalu yang kedua, pihak kedua adalah beneficiary. Siapa beneficiary? Yaitu eksportir atau penjual. Nah, ini yang menerima LC, ya. Nah, pihak ketiga adalah issuing bank atau opening bank, yaitu bank yang membuka LC. Di mana posisinya dalam gambar ini? Ada di bank importir, ya. Nah, jadi bank inilah yang melakukan analisis terhadap kemampuan finansial importir, diluluskan atau tidak LC atas nama perusahaan tersebut, ya. Lalu yang berikutnya, kita mengenal istilah advising bank. Advising bank adalah bank yang meneruskan LC, yaitu bank korespondensi yang meneruskan LC kepada beneficiary atau eksportir. Nah, bank tidak bertanggung jawab atas isi LC dan hanya bertindak sebagai perantara saja. Di mana letak advising bank dalam gambar ini? Ya, posisinya ada di bank eksportir, ya. Lalu yang berikutnya kita mengenal istilah confirming bank. Confirming bank ini adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Nah, dalam gambar ini posisinya ada di bank importir, ya. Jadi di bank importir itu ada istilah issuing bank, ada istilah confirming bank, ya. Nah, pihak berikutnya adalah paying bank. Paying bank ini merupakan bank yang secara khusus ditunjuk dalam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary menerima pembayaran tersebut. Nah, di mana letak paying bank? Paying bank letaknya ada di bank eksportir, ya. Nah, jadi dalam di sini pihak bank eksportir itu bisa berupa advising bank, bisa berupa paying bank. Begitu juga di bank importir bisa berupa issuing bank, bisa berupa confirming bank, ya. Nah, kemudian yang berikutnya pihak lainnya adalah carrier. Nah, carrier di sini bukan berarti carrier yang pembawa virus COVID-19, ya, corona, ya. Nah, tapi carrier ini adalah perusahaan pengangkut barang, ya. Bisa berupa perusahaan pelayaran atau penerbangan, ya, atau juga perusahaan angkutan darat. Ya, dikala memang ada beberapa negara yang berbatasan secara daratan, ya, jadi pengangkutannya bisa melalui darat, ya. Nah, contoh perusahaan pelayaran di Indonesia, coba ya Ibu tunjukkan di sini. Nah, ini dia, ya, contoh perusahaan yang pelayaran yang ada di Indonesia: Samudra Indonesia, Marathus Line, Sipil Surabaya, Temas, Tanto, ya. Jadi kalau Anda pernah sering lihat di tronton, kemudian ada peti kemas, membawa peti kemas, dalam peti kemasnya itu ada tulisan Samudra Indonesia, Temas, Tronton, Hapag-Lloyd, ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proses pengangkutan, ya. Jadi seperti Samudra Indonesia itu dia lengkap, ya, ada kapalnya, ada juga pengangkutan daratnya, ya. Nah, itu maksud dari carrier, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sampai pada proses, ya, bagaimana proses menggunakan pembayaran secara letter of credit. Langkah pertama, ya, adalah eksportir dan importir, ya, bernegosiasi bahwa kontrak jual beli di antara mereka dilakukan secara LC.
kemudian setelah kesepakatan diperoleh, langkah berikutnya adalah importir mengurus ya permohonan LC kepada bank importir ya. Nah, jadi bank importir ini akan menilai kelayakan dari importir untuk dapat diluluskan atau tidak LC atas nama perusahaannya. Nah, itu tadi dinilai ya tentunya dari kemampuannya untuk membayar hutang ya, dari kondisi finansialnya. Nah, kemudian apabila bank importir hasil telaah bank importir terhadap importir menyatakan bahwa importir LC diluluskan atas nama importir tersebut ya. Nah, selanjutnya bank importir akan menyampaikan kepada bank eksportir. Ini langkah ketiga ya. Bank importir akan menyampaikan kepada bank eksportir bahwa LC sudah dikeluarkan atas nama perusahaan importir. Nah, informasi tentang LC ini diteruskan dari bank eksportir kepada eksportir. Nah, berikutnya, setelah urusan LC selesai, nah langkah berikutnya kurang lebih sama dengan documentary collection. Nah, jadi setelah itu eksportir, langkah kelima, eksportir kirim barang ke importir, kemudian setelah barang dikirim, eksportir mengirimkan dokumen-dokumen pengapalan kepada bank eksportir. Lalu dokumen-dokumen tadi diteruskan oleh bank eksportir kepada bank importir. Nah, kemudian bank importir melanjutkan pengiriman dokumen kepada importir. Nah, setelah dokumen diterima importir, maka importir melakukan pembayaran yang jatuh temponya ya. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan transaksi yang sudah disepakati, yang jatuh tempo yang dibayarkan. Nah, pembayaran dari importir kepada bank importir diteruskan ke bank eksportir. Nah, dari bank eksportir pembayaran ini diteruskan kepada eksportir. Nah, demikianlah cara transaksi dagang dengan menggunakan letter of credit. Nah, kita lanjutkan. Cara yang berikutnya adalah dengan counter trade ya, atau imbal dagang. Yang seperti apa? Ini maksudnya barter ya, sederhananya barter. Jadi menjual barang kemudian dibayar dengan barang ya. Nah, seperti misalnya jadi fenomena counter trade ini ya masih juga biasa diterapkan ya. Nah, seperti misalnya di zaman masa era Ibu Megawati menjadi presiden. Nah, itu kita pernah membeli pesawat Sukhoi buatan Rusia dan pembayaran itu dilakukan dengan beras ya. Nah, jadi bukan dengan uang, tapi barang, belinya barang, bayarnya juga dengan barang ya. Nah, demikian beberapa alternatif metode pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi dagang internasional.